Shalom, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Suara Kebenaran, dimanapun berada, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar yang sakit, kami doakan cepat sembuh. Bagian firman Tuhan yang dipersiapkan untuk kita hari ini terbaca dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mempersiapkan diri untuk menyambut sabda-Mu. Tolong kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, dapat dipahami, dan terpelihara di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Demikian firman Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia bila kita tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau memelihara firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Shalom. Tema yang dipersiapkan untuk kita semua adalah lakukan yang Tuhan perintahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, orang omong ubi, dia cerita bilang kolak. Pernahkah kita menyatakan demikian? Atau setidaknya pernahkah kita mendengar kata-kata tersebut? Lantas apa makna dari kata-kata ini? Kata-kata ini mengandung pengertian yang didengar lain, tapi yang disampaikan atau diteruskan lain. Ada perbedaan. Menjadi masalah serius bila perbedaan itu disengajakan dalam rangka maksud yang tidak baik. Saya mengajak kita semua mencermati dengan seksama teks bacaan kita tadi. Yunus harus pergi ke Niniwe. Apa yang Yunus katakan kepada penduduk di sana ada dalam bagian terakhir ayat 2 pembacaan kita tadi. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kalau dibandingkan dengan panggilan yang pertama dalam pasal 1, jelas ada perbedaannya. Pasal 1 dikatakan, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pasal 1 ayat yang kedua. Dan untuk mengerti perbedaan ini, hal-hal yang terjadi sebelumnya harus sangat diperhatikan. Rupa-rupanya dengan sengaja penulis kitab Yunus menunjukkan pergeseran tekanan ini. Ia ingin memperlihatkan kepada kita suatu ironi yang lain. Pada panggilan pertama, terasa sekali bahwa orang atau penduduk Niniwe didakwa sebagai pelaku kejahatan. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan penduduk Niniwe naik sampai kepada Allah.
Itu sebabnya seruan yang harus disampaikan Yunus kepada mereka mendapatkan bentuk yang lain dalam panggilannya yang kedua. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Apa firman Allah yang disampaikan kepada Yunus? Penulis kitab Yunus, menariknya penulis kitab Yunus tidak mengatakan hal itu secara jelas. Dan saya berimajinasi seruan itu tidak lain dari didikan yang Yunus terima dari Tuhan ketika dia ada dalam perut ikan. Saya berimajinasi seperti ini. Firman itu berbunyi, kejahatan Yunus yang sampai kepada Tuhan, pengkhianatan yang Yunus lakukan telah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia. Ia tidak dihukum mati. Ia justru memperoleh kasih karunia. Yunus orang berdosa, sang pengkhianat, diutus Allah kepada orang berdosa yang lain untuk mengumumkan kasih Allah yang ditujukan kepadanya, yang telah dia terima. Yunus harus berseru kepada penduduk kota Nineve, dosamu telah diampuni, bangkitlah dan janganlah berbuat dosa lagi. Saya mencoba berimajinasi seperti itu. Dan menurut saya inilah yang mesti dikatakan Yunus kepada penduduk di sana. Bahwa ada kemungkinan Allah akan mendatangkan krisis atas negeri itu soal yang lain. Tetapi dia harus mulai berangkat dari pengalaman imannya bersama Tuhan. Dan itulah yang dia harus teruskan kepada penduduk di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Namun, Yunus justru melakukan hal yang sangat memalukan. Ia mengkhianati perintah yang datang kepadanya. Perhatikan seruan atau kata-kata Yunus kepada penduduk di sana. 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Saya mencoba membaca referensi-referensi. Tuhan tidak omong seperti ini. Ini yang saya awali tadi, saya bilang orang omong bilang ubi, dia teruskan bilang kolak. Ya, kenapa itu terjadi? Saya menarik kesimpulan bahwa Yunus tidak melakukan tugasnya dengan tulus. Dan dia tidak mau orang-orang di Nineve mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena bagi dia, apa yang dilakukan oleh penduduk Nineve, ganjarannya hanya satu, murka Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, ini persoalan serius kalau kita mau jujur. Ketika kita yang mengatasnamakan hamba-hamba Tuhan, kita yang mengatasnamakan sebagai utusan-utusan Tuhan, yang kita lakukan adalah tidak menyatakan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi kita menyatakan hal yang lain. Bahkan lebih celakanya lagi, dalam kata-kata kita itu ada kepentingan kita yang masuk. Katakanlah, kalau saya memang ada tidak enak hati dengan dia, saya bisa pakai mimbar sebagai wadah untuk menyampaikan kekecewaan saya. Ya, orang bilang kadang-kadang kutip-kutip ayat firman Tuhan untuk ya bagaimana menelanjangi orang. Kepentingan kita, kebencian kita, kita pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk itu. Dan ini yang salah, yang tidak boleh kita lakukan. Dan saya secara pribadi meyakini bahwa inilah juga yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Terutama kita yang memperkenalkan diri, menyadari status kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus berani menyatakan yang benar. Karena itu saya teringat persis ketika awal masa pandemi, ketika ada sejumlah peraturan dibuat, ada yang mengatakan bilang, tidak usah ikut, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak punya iman. Ya, ini logika yang sesat sebenarnya. Kadang-kadang kita salah memahami dan bahkan kita memaksakan apa yang kita ada di pikiran kita untuk meneruskan kepada orang lain. Bahkan karena itu orang akhirnya salah memahami bahwa Allah kita bukan Allah penuh dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang dilakukan Yunus, kalau kita mau mencermati lebih dalam, fatal. Sebab orang akan mengidentikan Tuhan sebagai pribadi yang menghukum, pribadi yang penuh amarah, yang tidak maha pengampun. Padahal bukan itulah. Allah tidak memperkenalkan dirinya seperti itu, tapi memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan cinta kasih. Inilah yang mesti yang kita teruskan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita punya kedekatan yang baik dengan Tuhan. Kedekatan emosional yang baik dengan Tuhan, relasi kita baik dengan Tuhan. Sehingga kita semakin tahu persis apa yang Tuhan katakan. Dan itulah yang kita teruskan. Tidak usah tambah-tambah. Dan juga tidak usah kurang-kurang. Karena justru itu akan membuat persoalan-persoalan baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir dari renungan ini, saya kembali dan tetap mengajak kita semua untuk menyadari siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, adalah orang-orang yang telah merasakan kasih kemurahan Tuhan, itulah yang kita teruskan, itulah yang kita bagikan kepada sesama kita, supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat menjalani aktivitas di hari yang baru ini. Teruslah menata hidup menjadi lebih baik. Bangunlah komitmen, hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hidup hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk berhati-hati Tuhan. Bahkan harus memahami dengan baik dan benar apa yang Engkau katakan dan Engkau ingin kami sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami harus berhati-hati Tuhan. Sebab jika tidak, perilaku hidup kami justru membuat orang salah memahami siapa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah di hari yang baru ini Tuhan, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami semua Tuhan, umat-Mu, para pendengar dimanapun berada Tuhan, selalu senantiasa dituntun diberkati, baik ketika mereka ada dalam rumah tangga mereka masing-masing, maupun ketika mereka ada di tempat di mana mereka bekerja Tuhan. Bagi para pendengar suara kebenaran Tuhan, yang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, menolong mereka, memberkati segala upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Bagi yang lemah Tuhan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Teguhkanlah iman percaya mereka, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tak menggemuli akan persoalan global terkait dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh semua pihak, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati supaya wabah ini cepat berlalu dari kehidupan kami Tuhan. Kami mendoakan umat-Mu yang terkonfirmasi sebagai pasien COVID-19 Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau pulihkan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Keluarga mereka Tuhan juga menolong, memberkati. Kami juga doakan para medis yang menjadi garda terdepan di dalam memberikan pelayanan kepada para pasien COVID-19 Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas pelayanan, baik di lingkup jemaat, klasis maupun sinodal, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga mendoakan tim multimedia, klasis Kota Kupang Timur Tuhan, dalam segala upaya pelayanan yang mereka lakukan, yang mereka rencanakan dan mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran, selamat beraktivitas di hari yang baru. Percayalah bahwa bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Shalom, salam sehat.